warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelum kita membahas materi mengenai perekonomian Indonesia dalam industrialisasi dan era globalisasi, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Risma Saifi Liardi. Halo, perkenalkan nama saya Vivi Hilmana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Melani. Pertama, kami akan membahas tentang pembangunan sektor industri di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan industri. Apabila dikorelasikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejalan dengan pertumbuhan sektor industri manufaktur. Jika pertumbuhan industri melambat, maka berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Hal ini dapat dipahami karena sektor industri merupakan kontributor paling besar terhadap perekonomian. Ada beberapa faktor yang dapat membangkitkan perindustrian di Indonesia, di antaranya yaitu struktur organisasi, ideologi, dan kepemimpinan. Struktur organisasi ini dapat dilakukan dengan menginovasi dalam jaringan industri pemerintah dan swasta yang melakukan impor. Yang kedua, ideologi, yaitu perlu sikap dalam menentukan pilihan untuk mengembangkan suatu teknologi, apakah menganut teknonasionalisme, teknoglobalisme, atau teknohybrid. Kepemimpinan. Pemimpin dan elit politik Indonesia harus tegas dan cermat dalam mengambil keputusan untuk mengembalikan kepercayaan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Faktor-faktor yang dapat menghambat perkembangan perindustrian. Yang pertama yaitu keterbatasan teknologi. Kurangnya perluasan dan penelitian dalam bidang teknologi menghambat efektivitas dan kemampuan produksi. Yang kedua yaitu kualitas sumber daya manusia. Terbatasnya tenaga profesional di Indonesia menjadi penghambat untuk mendapatkan dan mengoperasikan alat-alat dengan teknologi baru. Yang ketiga yaitu keterbatasan dana pemerintah. Terbatasnya dana pengembangan teknologi oleh pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur dalam bidang riset dan teknologi. Permasalahan pembangunan sektor industri di Indonesia berasal dari internal dan eksternal. Permasalahan internal yaitu lemahnya sarana dan prasarana, kesenjangan pembangunan daerah, ketergantungan impor, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya penguasaan teknologi, dan lingkungan usaha yang belum kondusif kepastian hukum. Permasalahan eksternal yaitu isu globalisasi dan liberalisasi ekonomi, kesepakatan internasional, munculnya raksasa ekonomi baru, dan arah perkembangan pasar dunia. Strategi pembangunan sektor industri. Yang pertama, strategi substitusi impor atau inward looking, mengembangkan industri berorientasi domestik yang dapat menggantikan produk impor, membangun industri barang-barang konsumsi, dan mengembangkan industri hulu atau upstream industry. Pertimbangan jika menggunakan strategi ini yaitu sumber daya alam dan faktor produksi cukup tersedia, potensi permintaan dalam negeri memadai sebagai pendorong perkembangan industri manufaktur dalam negeri, kesempatan kerja menjadi luas, dan pengurangan ketergantungan impor sehingga defisit berkurang. 2. Strategi promosi ekspor atau outward looking berorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri dalam negeri yang memiliki keunggulan bersaing. Rekomendasi agar strategi ini dapat berhasil yaitu pasar harus menciptakan sinyal harga yang benar yang merefleksikan kelangkaan barang yang bisa baik pasar input maupun output. Tingkat proteksi impor harus rendah. Nilai tukar harus realistis dan ada insentif untuk peningkatan ekspor. Peran teknologi dan dampak industri terhadap pengangguran. Perkembangan teknologi yang sedemikian pesat akan mempengaruhi keterserapan tenaga kerja dalam industri dan berdampak terhadap peningkatan angka pengangguran. Perkembangan teknologi dapat ditunjukkan dengan diciptakannya robot yang semakin mirip dengan manusia yang nantinya dapat menggantikan peran manusia dalam melakukan berbagai pekerjaan. Contohnya, seperti dalam industri tekstil yang dapat menggantikan pekerjaan buruh dengan robot buatan supaya lebih efektif dan efisien. Namun, hal tersebut dapat menyebabkan tingginya angka pengangguran sebab para pekerja sudah tergantikan dengan teknologi.
Data mengenai sektor industri di Indonesia. Berdasarkan laporan IHS Markit, Purchasing Managers Index Manufacture Indonesia pada bulan Agustus berada di 50,8, yang menandakan industri dalam negeri sedang ekspansif dan kepercayaan pelaku bisnis terhadap Indonesia masih bertumbuh. Meningkatnya level PMI manufaktur Indonesia dalam beberapa bulan terakhir disokong oleh implementasi adaptasi kebiasaan baru yang secara bertahap meningkatkan kegiatan operasional sektor industri. Capaian positif PMI menunjukkan bahwa langkah pemerintah dalam melakukan mitigasi di sektor industri manufaktur saat pandemi COVID-19 ini sudah sangat sesuai. Dari data ini dapat dilihat terjadi perbaikan pada kinerja sektor industri pengolahan di triwulan 3 pada tahun 2020 menjadi 44,91% dibandingkan dengan triwulan 2 sebesar 28,55% serta diproyeksikan semakin membaik pada triwulan 4 meskipun masih berada pada fase kontraksi. Perbaikan ini terjadi pada seluruh komponen pembentuk PMI/BI seiring dengan diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru yang mendorong aktivitas masyarakat, kegiatan produksi, dan kelancaran distribusi. Sedangkan berdasarkan subsektor industri pada triwulan 3 tahun 2020, indeks tertinggi tercatat pada subsektor semen dan barang galian non-logam sebesar 48,49%. Kemudian disusul dengan makanan, minuman, dan tembakau sebesar 48%, serta kertas dan barang cetakan sebesar 46,37%. Kementerian Perindustrian mendorong industri otomotif nasional agar mengembangkan kendaraan listrik seiring dengan tren dunia yang terus bergerak ke penggunaan kendaraan dengan konsep yang hemat energi dan ramah lingkungan. Kebijakan penurunan harga gas untuk 7 sektor industri di level $6 Amerika Serikat per juta MMBTU ini dapat meningkatkan efisiensi proses produksi yang berdampak juga pada kemampuan pelaku industri untuk menghasilkan produk yang berdaya saing. Pada tahun 2020, Kementerian Perindustrian melaksanakan program revitalisasi industri pupuk yang meliputi penggantian pabrik usia tua, pembangunan pabrik pupuk baru, maupun pengamanan operasi pabrik pupuk yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Kementerian Perindustrian terus berupaya mendorong pemulihan sektor industri di dalam negeri yang terdampak pandemi COVID-19. Program restrukturisasi merupakan potongan harga pembelian mesin dan peralatan kepada pelaku IKM. Besaran potongan yang diberikan 30% untuk mesin buatan dalam negeri dan 25% untuk mesin impor dengan nilai potongan paling sedikit 5 juta dan paling besar 300 juta per IKM. Berdasarkan data BPS Statistik, secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia dari Januari sampai September tahun 2020 sebesar 117,19 miliar US dollar, di mana ekspor non-migas dari industri pengolahan sebesar 94,36 miliar US dollar. Data terakhir yang kami dapat yaitu pada tanggal 30 Oktober tahun 2020, pemerintah Amerika Serikat memperpanjang fasilitas GSP bagi Indonesia. GSP merupakan fasilitas pembebasan bea masuk bagi beberapa jenis produk sesuai ketentuan pemerintah Amerika Serikat dalam rangka meningkatkan akses pasar bagi negara-negara berkembang. Hal ini sangat menguntungkan bagi Indonesia yang termasuk dalam negara berkembang. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan nilai ekspor yang dapat menguntungkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perekonomian Indonesia di era globalisasi. Pengertian globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah suatu proses atau keadaan ekonomi yang bersifat global, mengalami perubahan kegiatan perekonomian yang lebih terbuka tanpa mengenal batas-batas teritorial ataupun wilayah, baik antar daerah maupun antar negara. Perubahan-perubahan tersebut terjadi dalam seluruh aspek perekonomian.
Ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. Pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Kedua, pasar dan produksi ekonomi di berbagai negara menjadi saling bergantung. Akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam Organisasi Perdagangan Dunia. Ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa seperti televisi, film, musik, transmisi berita, dan olahraga internasional. Keempat, meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Faktor penyebab globalisasi. Makin menipisnya batas investasi dan pasar secara nasional, regional maupun internasional disebabkan karena adanya 1. Komunikasi dan transportasi yang makin canggih, 2. Lalu lintas devisa yang semakin bebas, 3. Ekonomi negara yang semakin terbuka, 4. Penggunaan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif di tiap negara semakin digalakkan, 5. Metode produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang semakin efisien, 6. Pesatnya perkembangan perusahaan multinasional atau TNC di seluruh dunia. Perwujudan nyata terjadinya globalisasi ekonomi. 1. Globalisasi produksi. Perusahaan berproduksi dengan tujuan agar biaya produksi jadi lebih rendah. Upaya ini dilakukan karena rendahnya upah buruh, tarif bea masuk murah, infrastruktur memadai, ataupun adanya iklim usaha dan politik yang mendukung atau kondusif. Dunia dalam kondisi ini menjadi lokasi manufaktur global. 2. Globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk mendapatkan pinjaman atau melakukan kegiatan investasi baik dalam bentuk portofolio maupun langsung di seluruh negara di dunia. 3. Globalisasi tenaga kerja. Hadirnya tenaga kerja asing adalah gejala terjadinya globalisasi di bidang tenaga kerja. Perusahaan global dalam kondisi ini akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai tingkatannya. 4. Globalisasi jaringan informasi dapat dilihat pada masyarakat yang dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari berbagai negara di dunia dengan majunya teknologi. 5. Globalisasi perdagangan. Dengan adanya penyeragaman dan penurunan tarif serta penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi makin ketat, cepat, dan fair. Berdasarkan data tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia tidak bisa menghindari globalisasi teknologi, sebab teknologi terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu. Kita bisa lihat pada Gojek, Tokopedia, dan Ruang Guru. Ketiganya adalah karya anak Indonesia yang memanfaatkan teknologi untuk membantu masyarakat dalam beraktivitas, seperti bepergian, belanja, dan juga belajar. Dampak positif globalisasi terhadap ekonomi yaitu 1. Memicu sikap kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat luas agar dapat bersaing di ranah global. 2. Mudah mendapatkan barang impor dengan harga terjangkau. 3. Bertambahnya jenis lapangan pekerjaan akibat adanya investasi asing. 4. Terbukanya kesempatan bekerja di luar negeri. Dampak negatif globalisasi terhadap ekonomi yaitu 1. Pasar nasional akan dikuasai barang impor. 2. Memicu gaya hidup tidak hemat di masyarakat. 3. Banyak tenaga kerja asing yang mendominasi tenaga kerja lokal. 4. Matinya usaha-usaha lokal karena penjualan barang dari luar negeri. Kesimpulannya, globalisasi bisa berdampak positif atau negatif tergantung kesiapan kita menghadapinya. Maka dari itu, sebaiknya kita sebagai warga Indonesia wajib hukumnya untuk mendukung Indonesia agar bisa maju dan sejahtera. Misalnya, dengan membeli produk dalam negeri yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab, pasar kita sudah tersaingi oleh pasar luar negeri di era globalisasi ini.